Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebelum mulai ke materi, kemarin di grup kita sempat diskusi, ya Pak Habib, sampaikan salam itu kan sunnah, menjawabnya wajib. Nah, kalau kita nyampaikan salam, assalamualaikum aja, kata Rasulullah tuh kebaikannya 10. Kalau assalamualaikum warahmatullah, 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Menyampaikannya sunnah, menjawabnya wajib. Jadi kalau assalamualaikum saja dijawab lengkap, itu kita juga mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya dalam beberapa forum saya sering ingatkan, kalau kita datang terlambat, uanglah mulai, lebih bagus kita tidak usah menyampaikan salam lagi. Karena sering-sering forum itu jadi terganggu gara-gara ya dia wajib jawab. Apalagi yang ngomong, kadang-kadang nanti jadi hilang konsentrasinya. Satu. Terus yang kedua, kebiasaan kita selama ini di masyarakat menjawab itu cuman waalaikumsalam. Ternyata yang benar itu bukan waalaikumsalam Pak Habib, waalaikumussalam. Karena ketika nyampaikan tadi itu kan assalam itu adalah isimnya, kata bendanya. Allah itu kan di atas, kum itu kamu, rahmatullah ya rahmat, barakah itu barokah. Jadi luar biasa memang salam Islam ini. Nah waktu menjawab tidak cukup, cuma kadang-kadang kita di masyarakat malas, kumsalam. Padahal harusnya kalau dia sudah menebarkan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan kata Rasulullah, harusnya jawabnya lengkap. Malah kalaupun dia cuma menyampaikan salam assalamualaikum saja, kita lebih bagus menjawab lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau dia menyampaikan salamnya lengkap, tidak cukup cuma kumsalam. Ini kebiasaan masyarakat kita, termasuk kalau nulis kadang-kadang kan dipendek-pendekin. Nah Bapak Ibu sekalian, judul kita hari ini dipicu oleh permintaan Ibu Nofrizal Nawawi sama saya. Beliau nelpon, beliau sebagai salah seorang pengurus di pimpinan wanita, pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan, Palembang. Tiba-tiba telepon saya, tolong siapkan materi tentang riya untuk disampaikan kepada Majelis Taklim pimpinan wilayah Aisyah itu. Pertama gugup juga saya Pak Habib. Saya bilang, waduh, beliau istri Pak Nofrizal ya. Suaminya guru besar kita gitu ya. Jadi beliau bilang biar ada variasi, dia bilang, tolong Anda sampaikan. Nah dengan segala keterbatasan, saya minta tolong kepada beberapa kawan-kawan untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada Ustadz Yusman, Ustadz Rian, Pak Agus Priyatmono yang memberikan beberapa referensi. Karena memang setelah saya coba kaji di Rumaisyah atau yufid.com, itu jadinya ini seperti studi literatur. Karena materi yang tersebar di masyarakat kelihatannya nggak terlalu banyak. Makanya dengan segala keterbatasan saya coba untuk menyampaikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini dalam konteks watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, saling ingat mengingatkan untuk menepati kebenaran dan untuk menetapi kesabaran.
Hari ini sudah tanggal 4 Jumadil Akhir 1440 Hijriah. Artinya nggak lama lagi ketemu Ramadan gitu. Karena setelah Jumadil Akhir ini Rajab, Sa'ban, setelah itu Ramadan. Cepat nian. Mari kita mulai dengan sama-sama lepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya dengar dari kawan yang mau berangkat haji, kalau daftar sekarang itu 20 tahun yang akan datang baru berangkat Pak. Makanya banyak sekarang yang belok ke umroh. Yang pengen mempercepat haji, yang pakai haji furoda itu ya Pak Mukarom ya, itu juga nggak ada garansi berangkat itu. Bayarnya tidak tanggung-tanggung, antara 350 juta sampai 400. Haji reguler kan sekarang mendekati 100 ya, 80 berapa kemarin itu. Berapa? 81? 51? Ah, itu karena ada subsidi. Sebetulnya biaya maksudnya. Ya kita doakan mudah-mudahan semua kita beserta keluarga kita diizinkan Allah untuk datang ke sini untuk paling tidak berumroh. Amin. Lebih utama lagi kalau sempat berhaji. Nah, saat menyiapkan materi itu, saya teringat memang pertama dengan surat Al-Asr. Bahwa manusia itu kata Allah, kebanyakan itu berada dalam kerugian. Dan yang tidak rugi itulah yang yakin, beriman dan wa'amilus sholihat, beramal soleh. Nanti bisa kita lihat juga, saya cari-cari referensinya, amal soleh itu baru bermakna memenuhi 2 syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua disebut dengan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikut contoh dari Rasulullah. Tapi ternyata di ayat ini mengisyaratkan tidak cukup hanya beramal soleh saja. Tapi kita juga punya kewajiban untuk masalah sosial. Apa itu? Saling menasihati. Jadi tausiah itu ternyata bukan ajar mengajar, tapi nasihat menasihati. Untuk bertauhid, untuk menetaati kebenaran, dan supaya menetapi kesabaran. Nah, ayat yang pendek ini tapi luar biasa maknanya sebetulnya. Kenapa? Di situ memang dikatakan rugi. Sementara kita ingin beruntung. Dan salah satu dari yang membuat kita insya Allah beruntung itu adalah kita memperbaiki niat, memurnikan niat. Ketika Rasulullah hijrah, itu beliau mengingatkan betul tuh. Apa kata beliau? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sesuatu tergantung dari niat dan orang-orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Nah, yang paling berbahaya ternyata untuk memurnikan ibadah kita adalah riya ini. Nah, ini ada tausiah singkat dari Pak Adi Hidayat. Dek, tolong soundnya, Dek. Ada orang yang sholat kata Quran celaka. Soalnya Kan? Celaka orang-orang yang sholat. Di orang sholat saja masih berpotensi celaka, apalagi yang tidak sholat. Oh, jangan dirubah ya cara berpikirnya gitu. Ada orang berkata dulu pernah ada ungkapan, oh, orang sholat itu celaka, lebih baik nggak sholat, karena yang sholat celaka. Anda keliru cara berpikirnya. Ya, jadi yang sholat saja masih berpotensi bermasalah, apalagi yang tidak sholat. Cuma jangan dipotong sampai sini ayatnya. Kalau dipotong sampai sini, jadi persoalan serius nantinya. Karena banyak orang sekarang, ya, mohon maaf ya, barangkali ada sesuatu dalam jiwanya sehingga seringkali memotong-motong berbagai hal, apalagi memotong-motong ayat-ayat Quran. Ya, siapa orang-orang yang celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Siapa orang-orang ini? Masih ditafsir lagi. Alladzina hum yuraun, yang ria dalam menunaikan ibadahnya. Jadi ada orang salat ria bermasalah.
Kemudian juga ada orang infak riya bermasalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264 itu. Posisi paling kiri itu, ya, sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa telah beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau gugurkan, hati-hati. Jadi ada amalan yang saat dikerjakan, ya, itu ada potensi langsung batal, gugur. Ya. Bahkan ada yang setelah dikerjakan langsung gugur, sedang dikerjakan langsung gugur, ada yang sebelum dikerjakan langsung gugur. Bisa terbayang ya? Bagian terakhir tuh yang paling unik tuh. Sebelum dilakukan sudah hilang pahalanya. Ya, sudah hilang pahalanya. Awas, hati-hati. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan coba-coba Anda gugurkan pakai fi'il mudhari di situ. Ya, sedang, akan, atau nanti. Jadi ada orang yang akan mengerjakan bermasalah, sedang mengerjakan bermasalah, dan setelah mengerjakan pun bermasalah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita bahas ulang lagi. Pak Adi menyebut beberapa surat dan ayat. Yang pertama tadi surat Al-Ma'un yang kita sama-sama tahu semua, surat 107. Yang kedua dikatakan tadi surah Al-Baqarah ayat 264. Yang ketiga nanti ada surat yang mengatakan orang yang riya itu jadi mendekati munafik gitu. Karena berbuat sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ya ingin dipuji semacam. Nah, jadi definisi riya itu di sini disebutkan melakukan sesuatu bukan karena Allah. Jadi dikatakan sebelumnya aja sudah bermasalah kata Pak Adi. Karena niatnya bukan karena Allah, tapi untuk dipuji. Ingin diperlihatkan kepada Allah. Nah, yang senada dengan riya ini kata-katanya sum'ah. Sum'ah itu apa? Itu didengar orang. Tadi dalam video klip tadi sebetulnya di belakang itu Pak Adi menyebutkan bahwa kan kadang-kadang ada nih Pak Habib orang yang bersedekah, kadang-kadang dia katakan dari siapa? Hamba Allah. Tapi ketika pengurus mengumumkan hamba Allah besarannya cukup besar 1 juta, nggak sengaja setan ganggu dia terus langsung sebelahnya bilang itu yang hamba Allah itu saya. Nah itu, dan itu memang kita terpancing seperti itu. Maaf ibu-ibu, bapak sekalian, mungkin di media sosial kita sering melihat itu. Saya mungkin agak nyinyir Pak Mukarram, kadang-kadang kalau di ranah Facebook atau Instagram, kadang-kadang saya komen. Japri dia. Maaf Pak Bu, untuk apa sih dituangkan di Facebook? Untuk apa sih dituangkan di Instagram? Dia nulis di situ, Alhamdulillah akulah selesai melaksanakan sholat tahajud. Sekarang lagi baca-baca Quran. Sebentar lagi nak makan sahur, besok nak puasa. Untuk apa yang kayak gitu? Itu setan yang ganggu kita. Kenapa? Kembali tujuannya bukan karena Allah lagi, tapi untuk dipuji orang. Makanya mau ngomong ya Pak Mukarram ya, sekarang kita diizinkan Allah datang ke tanah suci untuk umroh atau haji. Peluang riyaknya besar sekali. Dulu membawa kamera aja Pak Habib itu disita oleh askar. Kalau sekarang mah ngomong wah sambil azan tuh dia gini-gini tuh Allahu Akbar, Allah diinikan sekeliling tuh kan. Semua tuh sekarang megang-megang HP untuk dan enggak pernah enggak dia apa-apain lagi sekarang itu. Enggak tahu mungkin tuh godaan akhir zaman barangkali. Kalau zaman dulu tuh kan enggak mungkin kita mengirim-ngirimkan ke orang lain. Pertama teknologinya belum ada. Kedua kalau punya kamera itu disita. Nah, jadi pengertian riya itu mungkin secara singkat memang bisa kita katakan niatnya berbuat itu bukan lagi karena Allah, tapi karena menonjolkan diri. Secara bahasa riya itu katanya adalah masdar dari kata ra'aun, yuroun dan seterusnya. Masdar itu fi'il tanpa keterangan waktu sama tempat. Jadi riya adalah sebuah istilah dalam Islam yang merujuk pada perbuatan terpura-pura, bahkan cenderung menyombongkan diri, mendapatkan pujian dan pengakuan dari manusia, bukan karena niat tulus karena Allah.
Sebetulnya ketika kita mau awal sholat kan ditawajuh, kita kan nggak ada hati Pak Habibnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Tapi dalam praktek sehari-hari ternyata kita mudah sekali dibelokkan setan. Niatnya bukan itu lagi. Niatnya pada yang lain. Utamanya apa? Ngejar-ngejar pahala. Dan buntut-buntutnya merasa berpahala banyak. Akhirnya nilainya jadi 0. 0 kali sejuta ya 0. Nah, tindakan riya bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kepada keikhlasan beribadah semata-mata untuk Allah. Terus yang kedua, mutaba'ah tadi, meniru, mencontoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi amal soleh yang benar itu adalah seperti itu. Nah, kita bahas dulu ini. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, riya, pamer itu menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Ya tersirat di situ adalah niat untuk menyombongkan diri. Menurut Al-Ghazali dalam buku Intisari Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwa riya berasal dari kata ar-ru'yah, melihat. Sedangkan sum'ah berasal dari kata asima, artinya mendengar. Di pada dasarnya riya berarti menginginkan agar orang melihat perbuatannya untuk memperoleh kedudukan di sisi mereka menurut pandangan yang melaksanakan ini. Sedangkan Abu Ja'far mengartikan riya adalah suka mendapat pujian dari orang lain atas perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, tadi Pak Adi Hidayat menyinggung beberapa ayat-ayat tentang riya. Pertama ini, kita hafal semua nih ayat ini. Wa wailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka neraka wail, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Kapan-kapan juga kita bahas yang lalai sholat itu apa? Bukan dalam waktu pelaksanaan sholatnya saja, tapi menjelangnya juga sudah banyak yang lalai. Terus orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong orang dengan barang yang berguna. Ini satu. Terus yang kedua tadi juga disinggung Pak Adi, surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatin bil manni wal aza kallazina yunfiquna maluhu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yukaribuna ala sa'im mimma kasabu wallahu la yahdil kaumal kafirin. Wahai orang-orang yang yakin, yang beriman, janganlah kamu menghilangkan kebaikan atau pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Nah, ini kan sering sekali nih Pak Habib, kadang-kadang orang ngasih ke panti asuhan gitu ya, itu kan disiarkan gitu. Malah musim-musim kampanye ini sering jadi cerita lucu jadinya ya Pak Mukarramnya, sudah diserahkan, difoto, tuh diambil lagi barangnya. Nah jadi sini tersirat memang bukan karena Allah, tapi karena show, karena untuk penampilan. Nah yang ketiga yang dicatat di ininya Pak Adi tadi adalah surah An-Nisa ayat 142. Orang-orang riya itu malah disebutkan itu munafik. Karena apa? Menipu Allah. Mereka berdiri untuk sholat dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Jadi maaf ngomong Pak Mukarram, saya sering memang di beberapa masjid saya katakan, ada orang yang kadang-kadang sholat itu terpancing untuk memang riya. Ada gitu kan? Di masyarakat kita sering tuh. Lah takbir, murung. Sampai 3 kali. Baru Allahu Akbar. Ya
Kalau sendiri menurut saya sih oke-oke aja. Tapi kalau di depan orang rame sering-sering ganggu. Makanya kalau kita sholat berjamaah hati-hati ya, Dek ya. Kadang-kadang kita pakai baju yang model sekarang anak-anak milenial ini kan ternyata di belakang ditulis tuh EGP. Emangnya gue pikirin. Akhirnya selama sholat itu orang baca itu terus. Terganggu konsentrasi orang gara-gara kita. Termasuk maaf Pak Mukarom ya, Bapak-Bapak sekalian. Saya nggak ngerti itu. Kalau melihat orang pakai sarung, itu mereknya tuh ditaruh di belakang. Ya mau ngomong menurut saya keliru. Untuk apa merek itu ditaruh di belakang? Terbaca oleh jemaah di belakang. Wadimor, dua gajah gitu ya, gajah duduk atau apa. Itu sepanjang sholat akhirnya kita terbaca di situ. Sebetulnya memang ketika kita sholat harusnya jangan kita penyebab orang jadi berdosa. Dan menggunakan yang gitu-gitu tuh ya jadi kayak kita jadi ria gitu ya. Nah ini ayatnya dan saya cari juga ada beberapa hadis tentang ria. Yang pertama hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Wahai manusia, jauhi oleh kamu syirik yang tersembunyi. Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, apa syirik yang tersembunyi itu? Beliau bersabda, yaitu seseorang berdiri sholat lalu ia bagus-baguskan sholatnya. Dengan sungguh-sungguh karena dengan anggapan orang-orang memperhatikan dirinya. Itu juga termasuk katanya adalah syirik yang tersembunyi. Di hadis lain Rasul tegas sekali mengatakan itu. Sesungguhnya yang aku khawatirkan dari kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Qala wa masyirka asghar ya Rasulullah? Rasul jawab ar-riya, hadis riwayat Ahmad. Kelak pada hari kiamat Allah akan berfirman pada orang-orang yang riya di saat Allah memberikan balasan pada manusia, pergilah kalian pada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya itu. Jadi memang mengharapkan pujian orang tidak ada gunanya. Karena mereka tidak akan bisa memberikan apa-apa. Kalau kita berbuat untuk orang lain ya tidak ada gunanya gitu. Nah, ini hadis yang lain. Apabila Allah mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguannya, maka akan ada yang menyeru, siapa yang mempersekutukan Allah dalam amalannya karena Allah, tapi juga karena selain Allah, hendaklah ia mencari pahalanya dari selain Allah. Ya, tidak ada yang bisa ngasih pahala selain Allah. Kadang-kadang kita kalau ngomong kita lupa begini rame ya. Sering kalau yang pakai headphone itu kalau ngomong kadang-kadang teriak-teriak kan karena dipikirnya dia berfisik pada kencang sekali ngomong. Nah ini berikutnya, apa sebab-sebab riya? Pokok pangkal riya adalah kecintaan kepada pangkat dan kedudukan. Jadi kita memang cenderung ingin melebihkan, memperlihatkan diri kita lebih daripada orang lain. Jika dirinci, maka hal tersebut dapat dikembalikan kepada 3 sebab pokok. Yang pertama, senang menikmati pujian dan sanjungan. Kedua, takut atau menghindari celaan manusia. Yang ketiga, tamak, loba, rakus, sangat menginginkan terhadap apa yang ada pada orang lain. Ini juga terkait dengan syukur ya. Kita sering-sering diganggu oleh syaitan. Selalu menganggap bahwa yang diperoleh orang lain itu lebih baik daripada kita. Sering juga kalau bicara rezeki gitu Pak Habib ya, kita sering diganggu setan soalnya rezeki yang paling dikit itu kita. Sebaliknya, amal yang paling banyak juga kita. Orang lain dianggap pertama rezekinya lebih banyak, tapi amalnya lebih sedikit. Padahal yang baik itu katanya harusnya kita menganggap rezeki yang diberikan Allah kepada kita tuh banyak sekali. Makanya Al-Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur akan ditambah nikmat kata Allah. Tapi kalau bicara tentang amal, mungkin sebaiknya kita berpikir kita amal kita yang paling sedikit. Sehingga kita termotivasi untuk nambah amal. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, menganggap rezeki kita paling dikit tapi amal paling banyak, nah itu bermasalah itu.
Pertama, kalau amal banyak itu kesering-sering juga nganggap orang lain lebih dikit amalnya pada kita. Padahal inamal amalu binniat. Kalau beramalnya karena untuk riya, ya dikatakan tadi tidak ada artinya. Bentuk-bentuk riya ini banyak. Ini saya ambil memang dari literatur. Makanya banyak yang agak naratif gitu ya. Tapi secara garis besar, pertama riya dalam niat. Jadi sejak dari awal itu memang sudah ada niatnya untuk show. Rasul mengingatkan di hadis riwayat Muslim ini, innamal a'malu binniyat gitu ya. Makanya kita memang berdoa kepada Allah memang, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita untuk berbuat baik pun kita masih butuh rahman dan rahimnya Allah. Nah, sering kita berbuat, ya kalau tidak kata aku tidak jadi. Iris ya. Setan mudah sekali menginikan itu. Padahal, ya maaf ya kemarin ketika debat calon presiden kemarin juga salah satu dari pertanyaan kepada Pak Anies itu, kalau tidak karena aku tidak jadi ya Pak. Saya berharap sebetulnya Pak Anies jawabnya, segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Memang lewat Bapak. Gitu sebetulnya kan. Karena ya kita memperoleh sesuatu itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, tidak jadi. Kita bicara tentang negara, sekarang kita berdoa betul mudah-mudahan presiden kita yang terpilih yang akan datang ini memang presiden yang bisa mengarahkan Islam ini lebih maju. Sekarang itu kan rasanya teraniaya betul kita. Nah, jadi yang pertama niat, yang kedua ada perbuatan. Ya ini termasuk sholat tadi. Kalau kita lihat di tanah suci ya imam itu biasa aja dia takbir. Kati yang hebat-hebat nian gitu ya. Maaf di masyarakat kita kadang-kadang sering terjadi yang begitu. Khususnya hari Jumat. Ada yang sampai 3 kali dia ngulang-ngulang gini karena Rasul belum mantap. Allah, Allah, Allahu Akbar. Ada nggak yang lihat gitu? Ya kita berharap mudah-mudahan dia dan kita semua dilindungi Allah dari sifat riya. Karena perbuatan yang begitu memang akhirnya menarik perhatian orang. Nah kalau menarik perhatian orang sering-sering orang berdosa gara-gara kita. Maka kalau memakai baju ke masjid pun jangan pakai baju ya banyak corak atau banyak tulisan yang membuat orang jadi terpancing untuk membacanya. Yang ketiga riya dalam penampilan. Nah ini juga kadang-kadang kita saya tadi pakai ini bukan karena kelihatan penampilan soleh enggak, tapi yang lain-lainnya saya rasa enggak lagi kurang bersih. Ini yang ada saya pakai gitu. Tapi itu pun jadinya bisa-bisa membuat orang berpikiran gitu, Pak Habib. Apalagi kita berpikiran bahwa pakaian yang benar itu adalah seperti yang Rasul contohkan pakai gamis. Nah, di Palembang kita pakai gamis setiap hari. Ya mau ngomong akhirnya jadi ngomongin kita. Karena di kita ngomong gamis itu bukan budaya kita. Tapi sekali-sekali hari Jumat atau mungkin hari Idul Fitri atau ini pakai boleh-boleh saja. Atau ketika kita bertugas untuk menyampaikan ayat-ayat Allah gitu ya. Riya dalam pembicaraan. Nah ini juga mudah sekali. Pembicaraan, misalnya kadang-kadang ya ada orang yang memberi gitu ya. Misalnya ini maaf mungkin ibu-ibu yang saya lihat gitu ya kalau acara arisan. Mana biayanya? Biarlah dari aku baik tuan rumah kan gitu. Tapi sering-sering setelah itu setan ganggu si tuan rumah ini. Terlalu nian anggota arisan ini sudah lagu-lagu dari aku. Balik-balik, tak kata terima kasih sama sekali. Yang gitu kan artinya kita ingin dipuji juga jadinya. Ada tuh kan kayak gitu. Kita bantu orang gitu sesuatu waktu, ya itu seperti Mak ngomong seperti tadi. Kalau tidak kena aku, tidak jadi gubernur dulu. Padahal bukan dia, Allah yang izinkan. Lewat dia itu sekedar lewat aja.
Begitu juga di perilaku media sosial, ini mudah sekali ini memang. Saya juga mengingatkan pada diri kita, dari saya sendiri dan kita semua, ketika mau memforward sesuatu, yakinkan niat yang kita forward itu benar. Karena sekarang tuh banyak sekali hoax. Ntar lagi ini menjelang awal-awal bulan Rajab, bulan Sa'ban itu nanti akan banyak tuh di media sosial. Barang siapa yang mengasih tahu kedatangan bulan Rajab pada saudaranya, maka kata Rasulullah diharamkan dari siksa neraka. Kate hadisnya. Tapi kadang-kadang karena kita punya ilmu, kita forward aja. Kalau orang melaksanakan itu dosa gara-gara kita. Jadi sebelum melemparkan, sebelum meneruskan kepada orang, kaji dulu benar gak nih? Nah kita kadang-kadang diganggu setan seolah kalau kita meneruskan itu kita jadi hebat ini melemparkan satu konsep atau amalan-amalan. Meningkatkan amal ibadah ketika ada orang lain. Nah ini yang memang kita mudah sekali ganggu setan untuk itu. Di sekarang misalnya orang pergi umroh, setiap saat statusnya dirubah terus di depan Ka'bah. Alhamdulillah aku foto di depan Raudhah. Ya itu sebetulnya tidak ada gunanya itu. Makanya saya mungkin lebih enak zaman dulu mungkin ya Pak Mukarromnya waktu itu nggak bisa kita ngirim-ngirimkan benda gitu. Kok sekarang mudah sekali. Nah itu kan istilahnya niatkan riaknya jadi sangat kentara. Menurut Ali bin Abi Thalib, orang yang berlaku riya itu memiliki 3 ciri dan tanda, yaitu pertama dia menjadi pemalas bila sendiri, dia menjadi giat bila berada di tengah-tengah orang banyak, dia menambah kegiatan kerjanya jika dipuji dan berkurang jika diejek. Nah ini ada sedikit dari Pak Khalid Basalamah ya. Cirinya orang riya itu, kalau ada orang lihat dia ibadah, tidak dilihat tidak mau ibadah. Itu ciri sederhananya. Jadi kalau ada orang dia sedekah, ada orang dia sholat, ada orang dia berdoa, tidak ada orang tidak ada di kerjanya. Bapak Ibu muhasabah sendiri, kalau lagi sendiri di rumah, berzikir enggak? Berdoa enggak? Baca Quran enggak? Jangan sampai kita hanya di depannya orang baru kita lakukan. Berarti ada sifat riya, dan masalahnya tidak diterima amalnya. Jadi nggak boleh ada ini, riya sama sekali nggak boleh. Dan kita harus melatih diri kita untuk terbiasa agar tidak riya ini merahasiakan amal. Biasakan itu. Nggak usah ceritakan, setan gelorakan dalam jiwa kita pun untuk cerita, tahan mulutnya. Nggak usah cerita. Nah mungkin pengecualian cerita itu kalau kita di grup keluarga dalam rangka untuk misalnya ibu-ibu kalian punya suami, istri, dan anak-anak. Nah itu boleh saja seorang bapak sama ibu misalnya bangunkan gitu ya. Yuk kita tahajud atau yuk kita besok puasa, boleh. Tapi kalau dalam ranah publik hati-hati. Karena jadi show gitu ya. Jadi pamer. Dalam grup pun kita juga kalau grupnya itu grup terbatas, kita dari awal-awal bilang bahwa apa-apa yang diizinkan di-share, apa yang tidak. Gitu. Karena kemungkinan riaknya jadi besar. Saya nggak tahu Pak Habib ya, kadang-kadang kita juga kalau ada yang lebih layak daripada kita jadi imam, sebetulnya lebih baik dia jadi imam. Karena ketika kita mau maju ke depan itu, ya pengalaman saya pribadi itu, setan luar biasa ganggu kita. Apa? Ayat apa yang nak kau baca? Nah ketika kita baca ayat itu, ya terasa memang godaan untuk itu. Seolah kita hafal kita banyak, itu satu. Kedua, suara kita bagus. Nah saya tertarik dulu dengan Pak Nofrizal, karena beliau itu kan maaf ngomong kelihatannya hafiz gitu ya, banyak ini. Tapi ketika beliau jadi imam, beliau sadar suaranya nggak bagus. Ayat yang dibaca pendek-pendek. Dan waktu saya cari referensinya, ternyata Rasulullah memang ketika jadi imam, itu ayat yang dibaca pendek-pendek. Tapi ketika beliau sholat sendiri, kata Abdullah bin Mas'ud yang pernah pengen tahu seperti apa sholat Rasulullah ketika Rasul sholat tidak di kamarnya tapi di Masjid Nabawi, beliau datang di belakang. Itu ternyata Abdullah bin Mas'ud sampai berpikir mau meninggalkan jemaah dengan Rasulullah. Kenapa? Pertama,
takbir Rasulullah baca Al-Fatihahnya itu sudah dengan bergetar gitu ya. Lama. Selesai baca surat Al-Baqarah. Berapa ayat Al-Baqarah, Dek? 286. Bulan Ramadan ibu-ibu atau bapak-bapak kalau tadarusan itu surat Al-Baqarah itu 2,5 hari itu. Setelah tarawih kan kita biasanya nyambung itu. Hampir 3 juz. Nah menurut Pak Abdullah bin Mas'ud, Rasul tadinya mau ruku. Tidak. Disambung dengan surat Ali Imran. Berapa? 200 ayat. Dipikir mau ruku. Belum. Tambah lagi dengan An-Nisa. 120 ayat seberapa ya? 176. Nah tambah lagi dengan Al-Maidah. Jadi 672 ayat Rasul itu 1 rakaat. Sehingga pernah suatu waktu tengah malam Aisyah terbangun. Beliau lihat Rasul sedang sholat, beliau dalam tanda petik nanya, ya Rasulullah, engkau dijamin Allah masuk surga. Ngapa cak itu nian kau sholat? Kenapa? Dilihat kaki Rasul sampai bengkak. Kalau bengkak itu lama tegaknya itu. Nah kita memang diganggu syaitan ketika di depan orang rame kelihatan pengen lama-lama. Ketika dewean, kata orang Minang tuh sampai kayak ayam mencotok, katanya kayak ayam makan. Bayangin ayam makan seperti apa cepat. Nah, sekalian, dari studi literatur juga saya temukan beberapa bahayanya riya ini. Ini tadi riyanya seperti apa, nah sekarang bahayanya seperti apa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Khalid Wasalama dan Pak Adi Hidayat, gugur kebaikannya. Karena niatnya bukan karena Allah. Itu di surat An-Nisa ayat 142 juga dikatakan Allah menimbulkan sifat munafik. Kalau munafik itu kan secara umum yang kita kaji-kaji kan, orang munafik itu kalau berkata bohong, berjanji ingkar, kalau diberikan amanah berkhianat. Nah itu ciri-ciri orang munafik. Terus dalam surah Al-Ma'un Allah sendiri ngasih tahu akan mendapat kecelakaan yang besar orangnya riya itu. Fawailul lil musholin. Nah saya dapat hadis ini, tolong dikoreksi nanti ya. Bahwa orang riya ini ternyata orang yang pertama kali nanti diadili dari kemudian nanti oleh Allah. Siapa-siapa itu? Pertama, orang yang disebut oleh manusia biasa mungkin mati syahid. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah di dunia dan ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Kata dia. Tapi apa kata Allah? Engkau dusta, engkau bohong, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat-malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya dalam kondisi tertelungkup, lalu dilemparkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Di mata manusia mungkin mati syahid. Tapi yang tahu niat hanya Allah. Sampai saya pernah baca riwayat itu seseorang yang berperang itu dia belum mati sebetulnya. Panah itu masih nancap gitu ya. Tapi biar dibilang syahid, panah itu makin ditekannya ke dalam. Ya orang kan tidak tahu kalau memang perang itu kan dianggap mati syahid. Mudah-mudahan tidak termasuk kita di situ. Tapi orang yang begini ternyata kata Allah berdusta, karena niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipanggil orang yang syahid. Yang kedua, orang yang dikarunia Allah ilmu dan dia berusaha mengajarkannya. Dia pun mampu membaca dan mungkin menghafalkan Al-Quran. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau.
Tapi Allah mengatakan, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim. Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu di dunia. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama tadi orang yang dikatakan mati syahid, kedua orang yang berilmu, yang ketiga siapa? Orang yang dikaruniai Allah rezeki yang berlebih. Didatangkan di hadapan Allah, ditanya, apakah engkau mendapatkan nikmat ini dari Allah yang engkau bumi? Iya. Terus Allah nanyakan, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Tapi apa kata Allah? Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan. Begitulah yang dikatakan tentang kamu di muka bumi. Diperintahkan pada malaikat agar menyeretnya di atas mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ngeri ya Pak Habib ya, Pak Mukarram. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Kitabul Imarah, bab man qatala lirya wa sum'ah istighab qanar, An-Nasa'i dan seterusnya. Ini sering memang dibahas dalam pengajian untuk mengingatkan kita, ya, termasuk kita-kita yang berusaha menyampaikan ayat Allah ini, hati-hati. Jangan sampai niatnya supaya dipanggil hebat. Walaupun memang jadi diskusi memang ya Pak Mukarram ya. Ketika kepada si pembicara ini diberikan ganti uang transport, ini jadi fitnah juga nih. Dia berdakwah itu karena pengen dapat itu. Makanya berdakwah juga hati-hati, jangan sampai niatnya terbelokkan dengan gangguan setan. Nah, bahaya-bahaya yang lain apa? Ini harus saya catat ini. Ya, dia jadi kurang bahagia karena menganggap tidak mendapatkan pujian sebagaimana yang diharapkan. Tidak puas terhadap apa yang dia lakukan. Muncul sikap keberpura-puraan. Terkena penyakit rohani berupa gila pujian dan gila hormat. Bisa menimbulkan pertengkaran apabila dia mengungkit-ungkit kebaikannya. Nah ini kemarin waktu tanya jawab kemarin, karena aku jadi itu. Hati-hati yang kayak gitu-gitu. Padahal ya enggak ada. Oh iya, dia enggak dijalankan Pak Habib. Pak Habib, celengan enggak jalan nih? Berapapun banyak. Jadi sering-sering memang kita ketika berbuat baik pun diganggu setan, seolah itu atas kuasa kita. Padahal kan kita selalu ngomong la haula wala quwata illa billah, enggak sesuatu terjadi tanpa izin Allah. Yang kita lakukan hanya sa'i, yang kita lakukan hanya ikhtiar, yang kita lakukan hanya usaha. Hasil itu Allah yang menentukan. Di surah Al-Baqarah 216 Allah mengingatkan kita memang wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Jadi kalau ada satu kejadian juga sangat keliru kita mengatakan bahwa siapa kita. Itu sehari-hari sering kita terganggu yang gitu-gitu. Kalau enggak kata aku enggak jadi itu, nah itu hati-hati. Padahal kita paham betul tidak satu pun terjadi tanpa izin Allah. Nah, pendapat lain tentang bahaya riya antara lain kehilangan keridhaan dari Allah. Kemudian yang kedua, ketidakstabilan secara spiritual. Yang ketiga, menghamburkan amal baik. Karena amal baiknya tidak tercatat sama sekali, nol. Nol nak dikali sejuta pun nol itulah. Karena niatnya bukan karena Allah. Yang keempat tuh hipokrisi, itu bahasa lainnya munafik. Seorang jadi terhindar dari keikhlasan. Nah, bagaimana untuk menghindarkan riya? Ada beberapa upaya yang bisa dan harus kita upayakan untuk melakukannya agar terhindar dari penyakit riya.
Yang pertama, fokuskan niat bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. Ini enak diomongkan, susah dalam prakteknya. Karena kita memang terbiasa dengan hukum reward dan penalti. Lakukan satu langsung berharap upah. Padahal ya kalau kita seperti tawajuh kita ya, apapun yang kita lakukan sebetulnya hanya karena Allah. Karena Allah mengatakan di surah Az-Zariyat itu ayat 56 kalau tidak salah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebetulnya sebagai seorang hamba, Allah sudah mengatakan tugas kita hanya mengabdi kepadanya. Ya kalau mengabdi itu yang mudah dipahami sebetulnya seperti di Jogja. Pak Hadib pernah ke Jogja nggak? Keraton. Nah di situ ada yang namanya abdi dalam. Abdi dalam itu hampir-hampir tidak digaji. Kecinian dia dapat dari kerajaan itu. Tapi banyak yang berlomba-lomba menjadi abdi dalam itu. Dan abdi dalam itu kelihatannya turun-temurun. Abdi ya mengabdi memang. Karena ada satu kebanggaan mengabdi melayani rajanya. Padahal besok rajanya laju juga. Nah, jadi pengabdian yang paling benar sebetulnya adalah pada Sang Pencipta memang. Tidak mudah, memang harus dilatih. Bahwa Allah betul yang menciptakan kita, Allah yang ngatur hidup kita. Nah itu yang sebetulnya dalam tawajuh kita itu kalau betul-betul kita resapi luar biasa itu kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam praktek sehari-hari itu memang agak susah kalau memang terganggu oleh ininya setan. Yang kedua, menhindarkan sikap suka pamer. Karena pada hakikatnya yang kita punya itu adalah milik Allah. Kalau tidak salah di surat 16, surat An-Nahl ayat 98 kalau tidak salah, Allah mengatakan situ, wallahu ahrojakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal fu'ad lakum tashkurun. Kamu dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian dikarunia Allah pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi kalau kita membantu orang lain pun itu hakikatnya bukan punya kita, tapi punya Allah yang diteruskan lewat kita. Termasuk juga menyampaikan ayat-ayat Allah ini sebetulnya kan bukan kehebatan kita, tapi kita melakukan cerita ulang, penyampaian ulang. Kata Rasulullah, fazakir innama anta muzakir. Aku hanya menyampaikan apa yang disampaikan kepadaku. Bahwa orang dapat hidayah apa tidak itu karunia Allah dan usaha dari yang bersangkutan. Tapi tugas kita apa? Sampaikan. Rasul mengisyaratkan balighu ani walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Terus bagaimana lagi menghindarkan riya? Ya jangan sampai menyebabkan kecemburuan sosial bagi orang lain. Tingkatkan sifat saling menasehati. Biasa diri bersyukur kepada Allah. Lakukan ibadah dengan khusyuk baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi. Nah khusyuk sendiri sebetulnya kan tidak hanya dalam ibadahnya, tapi dalam hidup sehari-hari. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Jadi sebetulnya sholat khusyuk itu sebagian dari makna khusyuk sebetulnya. Yang lebih utama lagi apa? Hidup yang khusyuk. Hidup yang khusyuk itu gimana? Walaupun di kantor KT yang memperhatikan, tidak mungkin dia maling. Lalu kenapa? Karena dia sadar bahwa dia disaksikan oleh Allah. Bahkan di surat Yasin ayat 65 yang banyak orang Palembang hafal itu, yang menjadi saksi itu malah tangan dan kakinya kan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yazibun. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa usaha kata Allah. Jadi kalau kita diberikan jabatan ini itu yang terbaik buat kita. Jangan berharap yang lebih.
Jangan seperti katak pengen jadi lembu. Katak pengen jadi sapi, jadi lembu. Itu kan ditiup-tiup badannya, memperlihatkan sebesar sapi, akhirnya karena ditiup-tiup, akhirnya meletus, meninggal, mati. Nah, kita nggak usah memaksakan diri kalau di luar kemampuan kita. Senantiasa berzikir dan selalu berlindung kepada Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau ingat kepada Allah sepanjang waktu, katek lokaknya kita nak berbuat salah. Karena kita paham, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar zarah kebaikan catat Allah, sebesar zarah pun kejelekan juga catat Allah. Ini secara saya catat-catat beberapa yang bisa menghindarkan riya dari selain niat yang murni. Jadi memang ibadah itu diterima oleh Allah memang dua syarat utamanya. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Memang syahadat kita tuh sebetulnya kalau dikembangkan arahnya ke situ. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kita implementasinya, kita kaji Al-Quran, kita pelajari mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang tidak boleh dan yang dihindarkan tadi kita lihat contoh Rasulullah. Baru itu dicatat sebagai amal soleh. Nah, terkait dengan bahaya riya ini, pertama murnikan niat. Yang kedua senantiasa bertaubat. Jadi memang dalam hidup ini ada 5 hal yang perlu disegerakan ibu sekalian. Pertama bertaubat, antara lain Allah katakan di surat Ali Imran ayat 133 ya, wasari'u, bersegeralah. Kedua yang perlu disegerakan dalam hidup ini adalah membayar hutang. Karena tidak tahu kapan kita akan diwafatkan Allah. Makanya Rasul ngasih isyarat, kalau pacak jangan berhutang. Karena kita tidak tahu, pacak tidak kita bayarnya. Karena tidak tahu kapan meninggal. Yang ketiga, anak gadis kalau pengen nikah tuh itu termasuk hal yang perlu disegerakan. Jangan sampai mereka bermaksiat nanti. Nah yang keempat, melayani tamu. Jadi kalau ada tamu, kita sebetulnya segera inikan dia. Bahkan sampai-sampai kita sedang sholat sunat gitu ya. Sunat kan di rumah misalnya. Itu kalau tamu datang, itu dalam tanda petik sebagian ulama mengatakan boleh dibatalkan dulu sholatnya untuk nyuruh tamu tuh masuk. Atau cara lain ngasih tahu kita lagi beribadah kan kita keraskan suara ya Pak Mukarram ya. Kita lagi sholat ada tamu, kita ngasih tahu dia biar nggak pergi, kita sekelarkan suara Allahu Akbar. Oh lagi sholat. Nah, kenapa di rumah? Ya sholat sunat yang di rumah. Kalau Rasulullah kan sholat wajib di masjid. Yang kelima menyelenggarakan mayat. Nah ini di masyarakat kita sering-sering nggak terlaksana ini. Udah meninggal hari ini, besok dikuburkan. Lo ngapo? Nunggu anak dari Amerika. Kalau lihat contoh Rasul, beliau Nabi dikuburkan di tempat dia meninggal. Ini mah ngomong ya Pak Mukarram, di masyarakat kita kadang-kadang sering nyari bala. Dusunnya di mana? Dusunnya di Tanjung Rajo sana. Nah dibawa ke situ. Nunggu anak pula dari Amerika dulu. Itu repot. Tinggal segerakan. Salah kalau kita nunggu-nunggu itu. Merepotkan kepada ahli waris kita. Jadi di samping taubat tadi ada 4 hal lain yang perlu disegerakan. Nah yang ketiga, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan agar kita mampu terhindar dari riya itu. Bersyukur pun sampai kita minta tolong kepada Allah. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berbuat baik, bersyukur pun kita minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya daya kecuali atas izin Allah. Yang keempat, jaga rahasia ibadah. Jadi kita tidak perlu mempertontonkan kepada orang tentang amalan kita. Kecuali yang terbatas, yang disepakati bersama. Nyaris punya dengan Pak Aga atau punya kelompok keluarga sendiri malam-malam, misalnya kalau lagi tahajud bangun, tulis itu, oi bangun, itu boleh. Tapi kalau dalam forum, dalam book, wah itu terlalu
publik gitu ya. Seolah kita mempertontonkan kesolehan di depan orang. Tidak perlu. Yang ketiga, yang kelima, rendahkan diri. Rendahkan diri sini maksudnya menempatkan posisi kita sebagai seorang hamba yang tidak punya apa-apa kecuali atas izin Allah. Yang keenam, bertawakal kepada Allah. Setelah usaha maksimal kita berdoa, nah hasilnya itu Allah yang menentukannya. Setiap saat introspeksi diri. Kalau bahasanya Umar bin Khattab ya muhasabah. Menghisap diri, lakukan penilaian pada diri kita sendiri untuk melakukan perbaikan ke depan. Bijaksana dalam bersosialisasi. Ya, kalau lagunya si Opik itu kan berteman dengan orang yang soleh. Kalau dengan orang yang tidak soleh tidak usah berteman. Karena kalau berteman dengan pandai besi katanya walaupun kita nggak ini paling tidak baunya. Tapi kalau berteman dengan tukang parfum, walaupun kita nggak beli parfumnya masih ini ke kita. Kalau lagunya si Opik itu kan Tombo Ati itu salah satunya kan berteman dengan orang soleh. Kalau dengan orang soleh kebiasaannya akan ikut dengan kita, insya Allah. Kita akan ikut dengan kebiasaannya. Dan setiap saat refleksikan diri. Refleksikan diri ini sebetulnya ketika kita mau tidur gitu kan, kita disuruh Rasulullah untuk berdoa Bismika Allahumma ahya Bismika amut. Nah kita suruh pikir bisa jadi malam ini malam terakhir buat kita. Makanya sebetulnya menjelang tidur kita bagus sekali banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Kalau masih hidup bapak dan ibu kita menjelang tidur malam itu mungkin sempat kontak dengan beliau. Karena Rasul mengatakan ridho Allah fi ridho walidain gitu ya. Terus kita disuruh membaca Al-Fatihah, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kalau saya nangkapnya adalah itu pengkondisian diri kita ketika kita mau tidur itu Allah, Allah, Allah. Dan Rasul mengatakan lebih bagus lagi memang kalau kita menjelang tidur berwudu dulu walaupun itu berat. Nah kalau bangun pagi, ya pertama kali yang keluar dari mulut kita kan harusnya bukan nyari HP. Tapi alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wal nusur. Kenapa? Alhamdulillah kita masih bangun. Banyak yang tidak bangun lagi. Jadi kalau kita dikasih Allah kesempatan itu, manfaatkanlah dengan baik. Sedikit lagi. Lantas apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari riya dan amal diterima Allah? Nah ini yang sudah sampaikan di awal-awal tadi. Berupayalah kita untuk ikhlas. Yang kedua, ikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya ikhlas itu sendiri, surah Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlasnya. Tapi yang tersirat di situ adalah tauhid. Dan dengan izin Allah surah Al-Ikhlas itu ketika dibaca oleh Ibu Renan Dono dia dapat hidayah. Ya kan? Kul huwallahu ahad. Karena di Kristiani itu kan diajarkan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Waktu dia baca ayat itu, oh Allah tuh ahad. Tidak ada duanya. Allah tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sampai hari ini kalau diskusi, kalau kita dengar diskusi Zakir Naik atau Ahmad Didat. Kalau di Amerika sekarang yang terkenal itu Sabil Ahmad. Ada anak muda mungkin di bawah 40 umurnya. Itu seperti Zakir Naik juga, itu hafal Al-Quran, hafal Bible, hafal bukunya ke Tripitaka, Weda itu. Nah kalau dia diskusi sama orang di Amerika tuh bagus kalau menurut saya. Karena emosinya lebih terkontrol dibandingkan dengan Pak Zakir Naik. Kalau Pak Zakir Naik kan kadang agak ngegas juga dia. Kalau ini betul-betul luar biasa, santun gitu nyampaikan ya Allah. Kalau Bapak dan Ibu sempat buka di YouTube itu Sabil Ahmad, silakan dicek nanti. Perkara yang paling berat, sesuatu yang paling berat di dunia adalah ikhlas. Berapa kali aku berusaha sungguh-sungguh untuk melenyapkan riya dari hatiku. Namun seakan-akan dia tumbuh dalam bentuk yang lain. Ini buat kita semua nih. Hati-hati kita jangan sampai kita terganggu oleh niat yang lain. Ikhlas antara lain di surat Al-Bayyinah dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam menjalankan hidup Islam.
Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali dikerjakannya dengan ikhlas hanya karena dia semata dan dimaksudkan untuk mencari keridhaan. Di surat Al-Fajr kalau tidak salah itu disebutkan Allah juga ya. Ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi masuk ke dalam surga Allah itu karena Rahman dan Rahimnya Allah sebetulnya memang, bukan karena amal. Doa Umar bin Khattab agar ikhlas. Nah, ini saya ketemukan kemarin di rumaisyah.com. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh. Ikhlas karena mengharap wajahmu. Dan janganlah jadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Mungkin perlu juga kita jalani ini ya. Berdoa karena memang sebagai seorang hamba kita nggak punya apa-apa kecuali atas izin Allah. Sampai untuk bersyukur pun kita kepada Allah untuk dituntun. Fitrah manusia adalah mengabdi. Jadi jalanilah dengan ikhlas. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Abdi itu kelihatannya memang ya, terjemah kita kan sering dikatakan beribadah. Kalau menurut saya abdi itu ya mengabdi. Melayani dengan sebaik-baiknya kehendak dari yang kita abdi. Kalau abdillah ya melayani Allah. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami mengabdi dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, agar hidup bermakna dikatakan dalam Al-Quran antara lain ini di surat Al-Kahfi ayat terakhir ini 110. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, ini Rasul ya, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang ahad. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan syirik. Jangan mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Nah ini yang sering kita baca ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Tapi dalam sehari-hari kita sering terganggu dengan lil pahala. Baca ini pahala sekian, ini pahala dan sibuklah kita bicara. Pahala itu hak Allah. Makanya saya sering kalau ketemu pahala Pak Mukarram di terjemahan Departemen Agama itu, ya saya tuliskan pahala dari Allah. Karena itu bukan hak buat kita sebetulnya. Tapi Allah berkenan ngasih kita kalau kita ikhlas mengabdi kepadanya. Nah yang susahnya apa? Kita nganggap kita penuh dengan pahala. Dulu Dik Doang, tahu Dik Doang? Di TV itu dulu saya lupa apa acara dia itu. Pokoknya urusan dengan bola gitu ya. Dia itu sering nyampaikan dakwah sama kawannya. Terus kawannya itu akhirnya protes. Awak sibuk berdakwah baik. Tapi awak gue jengok kalau aku ke masjid awak masih nongkrong-nongkrong di gang tuh lah. Jadi dalam pandangan kawannya tadi, Dik Doang ini tidak sesuai dengan omongan dia. Tapi apa dia waktu ditanya? Oi Lur, maaf, mohon ampun aku kepada Allah. Aku nongkrong di situ itu dengan target. Apa target awak? Awak jengok enggak? Tahun lalu waktu awak ketemu dengan aku situ, berapa preman yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan? Ayo rasanya banyak nian, sekarang udah dikit. Nah aku berdoa, bermohon kepada Allah, aku tidak akan ninggalkan gang itu sebelum galau-galau preman di sini pindah ke masjid. Oh minta maaf kawannya waktu itu. Oh maaf nian Lur, tidak terpikir oleh aku. Karena menurut dia dakwah kepada orang-orang begitu tidak cukup di masjid. Dia tidak akan datang ke masjid. Jadi datangi mereka. Ini yang salah satu alasan kenapa saya sering ke penjara itu Pak Habib. Ya mereka tuh harus dia datangi. Tidak mungkin dia diajak ke masjid di luar. Dan tidak boleh. Kita datangi mereka. Kita sampaikan sama mereka di depan mereka. Artinya mungkin perlu seperti yang acara di TV dakwah on the street itu menurut saya bagus itu. Kalau perlu dakwah di tukang ikan.
Sambil dia motong-motong terus kalian kita ngomong situ. Walaupun mungkin tidak biasa, tapi menurut saya mungkin harus begitu. Kenapa? Kita harus bicara dengan bahasa dia dan kita harus sama dengan dia. Pergilah ke warung-warung itu. Malam-malam ketika mereka ini kita mungkin pertama kali melok, main gap gitu. Tapi jam 9 kita pulang. Kapan ditanya ngapo? Aku jam ini harus tidur supaya bangun malam kakek. Nah, setelah kita diterima di situ barangkali mungkin nanti suatu waktu sebelum main kasar kita mulai dengan basmalah dulu. Bisa kayak gitu ya. Atau sebelum main kita Al-Fatihah dulu ya. Nah nanti di antara mereka itu kan biasanya main tuh ada yang pakai duit tuh. Sambil doa nanti selipkan sambil main-main. Supaya perjudian kita ini diridhoi oleh Allah, mari kita mulai dengan basmalah atau Al-Fatihah. Agak terdiam mereka. Mana ada judi yang diridhoi Allah. Akhirnya nanti pelan-pelan akan hilang. Nah, ngomong masyarakat kita menurut saya memang zolim kepada Allah. Main gaplek bisa-bisa sampai jam 2, jam 3. Apalagi tanggal 17 Agustus atau tanggal kapan hadiahnya kambing. Itu dari mulai habis Isya sampai menjelang subuh main gap. Apa dia gawe? Dikatakan padahal perbuatan mubazir itu tidak disukai Allah kan gitu. Nah jadi kalau kita dakwah menurut saya mungkin perlu kita robah polanya. Kita datangi mereka. Dan pakaian pun harus pakaian kayak mereka. Jangan datang ke situ pakai gamis, pakai tasbih, tidak diterima. Kalau di masjid mah ngomong seperti di LP itu Pak Habib, kalau yang sudah datang ke masjid itu yang sudah tuna-tuna Pak. Yang di luar-luar yang bertato-tato yang itu, ini. Nah sesuatu datang kita ke sel ngomong-ngomong sama mereka. Dan alhamdulillah ketika kita mau mendekat sama mereka juga agak terbuka. Saya punya pengalaman yang luar biasa dulu Bu. Satu waktu pergi di daerah dekat Mariana situ yang menurut kawan-kawan daerahnya banyak preman situ. Saya datang ke rumah kawan itu, saking enaknya ngobrol, pulang tuh anak setengah 11 malam. Pakai motor pinjaman waktu itu Pak Habib. Waktu keluar, banyak preman-preman tuh. Pikir astagfirullah ini paling tidak motor hilang ini. Tapi ketika keluar, tiba-tiba ada yang negor. Pak Reza ya? Itu aku pernah ketemu Bapak di penjara. Alhamdulillah. Kepala premannya rupanya Pak. Yalah keluar dari penjara, pergi ke situ, ketemu kita, aman kita keluar. Dalam hati aku, ada juga gunungnya ketemu dengan preman. Walaupun ketemunya di penjara dulu. Makanya saya sampai sekarang masih saya rutinkan itu datang ke situ. Karena pengalaman di situ ternyata membuat ada nilai tambahnya juga buat kita. Tato Pak Habib kalau jingok itu ngeri juga gitu kan. Tapi ternyata kalau kenal gitu, silakan Pak lewat. Kalau enggak kan paling tidak mungkin tinggal juga duit untuk beli rokok itu kan. Nah berikutnya mutaba'ah. Sedikit lagi ya Pak ya. Jadi kalau kita beribadah itu agar amal soleh diterima oleh Allah. Pertama tadi ikhlas. Yang kedua ngikuti tuntunan Rasul. Wa ati'ullah wa ati Rasul lalakum turhamun. Di surah Ali Imran ayat 32. Surah Al-Azab dan menjadi Rasulullah terhadap contoh teladan yang baik. Nah, Rasulullah itu memang luar biasa. Di surah Al-A'la dikatakan Rasul dibacakan Al-Quran beliau tidak lupa. Kalau kita ulang-ulang baca. Ya kita iri memang dengan anak-anak Al-Furqan ya Pak Mukarram ya. Ketika wisuda itu MC-nya kan anak-anak itulah. Kapan nge-MC? Yang sikok bahasa Arab, sikok bahasa Inggris, sikok bahasa Indonesia. Sama-sama be fasihnya. Saking fasih itu kadang-kadang diganti-ganti perannya. Yang tadi bahasa Inggris jadi bahasa Arab. Yang bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Yang Indonesia jadi, oh ya luar biasa. Kita lah nak tua main ini sepermati tidak ngomong Arab. Karena memang dari kecil tidak belajar. Nah mereka kan belajar itu. Dan alhamdulillah juga kalau menurut saya Pak Mukarram ya sekolah-sekolah Islam sekarang kan sudah sangat bersaing dengan sekolah-sekolah Kristen itu. Kalau di Kumbang itu tidak sebacet dulu lagi. Tapi kalau lewat di Izzuddin, lewat di Al-Furqan ini, karena saya naik bus sekarang, mereka ngomong gitu, kalau ada masuk sekolah nih Pak, lewat sini hati-hati gitu. Apalagi tambah perlu nak minyak antri di depan sini, pakai sarung lewat depan. Iya kan? Nah jadi, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, itu ada actionnya. Kalau Al-Quran jelas tertulis, tapi kalau hadisnya kan ada yang soheh, ada yang hasan, nah itu harus kita pelajari. Tapi yang jelas ada keinginan yang kuat dalam hati kita
mengikuti Rasulullah. Dan Rasul memang berpesan kepada kita, taraktu fikum amroini ma in tamasakum bihima lan tadilu abada. Kitabullah wa sunnatur Rasul. Nah ini kalau bapak-bapak dan ibu sempat, ini lagi tren di Jakarta, ini buku ini, harganya murah, nggak salah 37.000 atau berapa. 1000 amalan sunnah sehari semalam yang dilakukan Rasulullah. Barangkali mungkin tidak ada salahnya ya bapak dan ibu sekalian beli ini kalau kita beramal itu memang ada contohnya. Ini banyak sekali pembahasan tentang ini di Jakarta sekarang. Makanya kami, di kelompok kami juga ikut bahas ini. Sudah sampai di bab ke-16 sekarang. Itu dari mulai berwudu, mulai ke kamar mandi dan seterusnya. Ada semua di situ. Nah kalau kita memang pengen mendapatkan mencontoh Rasulullah, ya kita tahu betul apa dasarnya. Termasuk ketika berwudu, Pak Mukarram ternyata ketika istinsya itu memasukkan air itu ke hidung dengan tangan kanan. Tapi ketika mengeluarkan airnya dengan tangan kiri. Saya baru tahu nih, dulu kan langsung baik gitu, ternyata tidak. Masukkan banyu sampai teraso, sampai wong nak tenggelam itu ya teraso sakit di sini dikit. Nah kemudian keluarkan airnya dengan tangan kiri. Dan setiap itu ada doa-doanya ketika wudhu itu. Jadi bermakna. Ya kenapa enggak kita lakukan? Karena Rasul mempraktikkan seperti itu. Doa Rasul agar terhindar dari riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya belum ketemu tulisan Arabnya, saya ambil Latinnya aja. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari dan aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui, khususnya terkait dengan riya. Terakhir, kita adalah calon mati. Al-Quran mengingatkan kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esok. Dan hari esok kita akan kita temui kalau kita diwafatkan Allah hari ini. Makanya orang yang cerdas kata Rasul, orang yang selalu ingat mati dan bersiap-siap menghadapinya. Dan berikutnya adalah senantiasa berzikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wal junuban dan seterusnya. Di sini juga dikatakan allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan setiap saat dikatakan self reflection tadi. Nah, ini salah satu self expression ya. Untuk apa saya hidup? Setiap kita hendaknya membuat sebuah pertanyaan yang selalu dia letakkan di depan matanya. Setiap hari pertanyaan itu dia datangkan dalam dirinya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya diberi mata? Untuk apa saya diberi lisan? Untuk apa saya diberi jantung? Untuk apa saya diberi darah? Untuk apa saya diberi pendengaran? Untuk apa saya diberi kaki dan tangan? Untuk apa saya diberi tulang? Untuk apa? Semua fasilitas hidup diciptakan. Sebenarnya untuk apa? Allah tidak biarkan kita sia-sia. Ini beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir hidup sampai kepada rezeki, sampai di situ cuman hidupnya. Dia merasa diciptakan sampai kepada titik kebutuhan. Setelah kebutuhan tidak ada. Dia hidup sampai kepada titik keinginan. Setelah keinginan tidak ada apa-apa di balik keinginan itu. Dan ini di dalam agama kita hidup sia-sia. Kalau hidup hanya untuk mengumpulkan uang, Anda hidup sia-sia. Kalau hidup hanya sekedar untuk mencari karir setinggi-tingginya, Anda hidup sia-sia. Karena hidup itu bukan untuk itu. Itu orang tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan jawaban yang benar agar hidup ini dan seluruh fasilitas hidup ini saya jadikan sarana agar saya bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam kata kurung beribadah kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masa lalu tak dapat diulang kembali. Sahabat, umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Begitu juga dengan umur kita. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita akan tetap berkurang. Hal yang harus selalu dilakukan adalah tersenyum dan berpikir positif. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Kita akan menjadi tua
sakit dan mati. Jalani hidup ini dengan sabar dan santai. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh. Hiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman, saudara, dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoisme. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua canda tawa, hargai semua perbedaan. Percaya kualitas teman kita. Jaga perasaannya. Bantu ketika dia terpeleset. Sediakan bahu ketika dia menangis. Tepuk tangan ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa kita. Bukan iri ketika dia dipuji orang. Bukan bahagia saat tahu dia sedih. Bukan kecewa ketika dia lebih maju. Bukan tertawa saat dia menderita. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah, Allah juga akan selalu bersama kita. Saya rasa itu Pak Habib, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menggapai apa yang Allah katakan di surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Imam Rasulullah mengatakan beliau masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahman dan rahimnya Allah. Apalagi kita semua. Jadi tugas kita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan melaksanakan di contoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya dan kita semua yang hadir pada waktu ini beserta keluarga kita dituntun Allah untuk mampu beribadah dengan ikhlas, terhindar dari riya, dan mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang ketika diwafatkan nanti dalam husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita nanti di hari akhirat dipersatukan Allah dengan Rasulullah SAW di surga yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ada yang keliru. Pada Allah SWT ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.